Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Suyi segera mulai mencoba. Dia meninggalkan pikiran yang mengganggu dan berkonsentrasi pada meditasi. Ruang abadi di dalam tubuh meraung, dan bibit pohon Myriad Realms bergoyang dengan tenang. Pada saat yang sama, Suyi tidak perlu merasakan atau mencarinya, kesadaran ilahi seperti cabang yang tak terhitung jumlahnya, mengalir ke 10 arah. Perasaan aneh muncul di hati Suyi. Pada saat itu, dia seolah-olah datang ke kehampaan 10 penjuru, kekuatan hukum keabadian didistribusikan di dunia tak kasat mata, suasana kacau di kekosongan, energi spiritual surga dan bumi tersebar lebih dalam di langit. Semua ada di hati. Saat dia merasakan, kesadarannya seperti tentakel yang tak terhitung jumlahnya, menyerap banyak jalan campuran dan kacau. Dan mesin ki-nya juga menyala, dan seluruh orang tampak bermandikan cahaya dan hujan yang kacau. Segala macam wawasan juga hadir di hati saya seperti air pasang. Di ruang Immortal Essence di dalam tubuh, bibit pohon dunia dengan rakus menyerap aura Dao yang terus mengalir ke tubuh Suyi. Aura Dao agung awalnya sangat beragam dan tidak cocok untuk dimurnikan oleh para pembudidaya. Tapi bibit pohon Myriad Realms dipersilakan. Dan, saat cabang-cabangnya bergoyang, ia menyemburkan gumpalan kabut kacau, berubah menjadi aura murni jalan, dan terintegrasi ke dalam hukum jalan yang dikuasai oleh Suyi. Rasanya luar biasa. The Myriad Realms Tree seperti panci peleburan, yang dapat membantunya merasakan dan menyerap napas Dao dari 10 arah, untuk memahami Dao dan berkonsentrasi pada penanaman. Pada saat yang sama, aura Grid Dao yang diserap oleh Myriad Realms Tree akan diubah menjadi makanan untuk mendorong pertumbuhannya, dan aura kacau yang dimuntahkannya adalah seperti orang suci yang pemarah. Kekuatan Dao dapat diintegrasikan ke dalam hukum Dao yang dikuasai oleh Suyi untuk membantu Suyi memperbaiki dan meningkatkan kekuatan Dao. Misteri reruntuhan misterius Suyi seperti sarang induk, yang dapat memberi makan kembali bibit Myriad Realms dan mendorong transformasi sumber kehidupan orang lain. Semua ini saling terkait dan tak berujung, membentuk siklus yang indah dan pas. Luar biasa. Suyi tidak bisa tidak mengagumi lagi, pohon batas segudang ini jelas merupakan artefak budidaya paling indah yang pernah dia temui sejauh ini. Catatan, bahkan jika Suyi tidak pernah mengejar kecepatan kultivasi, dalam beberapa tahun terakhir, ranah kultivasinya terus maju dengan pesat, menerobos lagi dan lagi. Hanya dalam pemahaman hukum Dao, kemajuannya lambat, dan tidak dapat mengimbangi kecepatan terobosan. Di masa lalu, dia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memahami dan memadatkan hukum Dao di ruang musim semi dan musim gugur di Akademi Malam Abadi. Saya juga memadatkan hukum Dao tentang batu pencerahan di alam liar dan rahasia Gunung Setan Tianshu. Dengan cara ini, hukum Dao terus ditingkatkan dan diubah. Meski begitu, setelah melangkah ke alam suci, ia hanya memadatkan jalannya ke dalam hukum alam suci, dan itu hanya pandangan pertama dari pintu, jauh dari menyamai kekuatan tempurnya saat ini. Alasannya adalah Dao pemahaman bukanlah sesuatu yang dapat dicapai melalui kerja keras dan latihan. Tapi sekarang beda. Memiliki bibit pohon segudang alam di masa depan, ketika memahami dan memadatkan hukum Dao, itu dapat memainkan efek magis yang luar biasa. Tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu, Anda dapat melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit. Sayangnya, Myriad Realms Tree hanyalah bibit, jika tidak, saya dapat menggunakan kekuatannya untuk memungkinkan saya melakukan perjalanan di surga dan dunia, dan penghalang untuk cakrawala tidak seperti apa-apa. Suyi menyesal. Butuh waktu lama untuk menumbuhkan bibit. Saat ini, mustahil baginya untuk melakukan perjalanan bebas melintasi langit dan dunia. Suyi membuka matanya dan berdiri dari tanah. Selamat, Tuan Yongye, karena berhasil menyempurnakan bibit Myriad Realms. Zuyu Dapengbird berkumpul untuk pertama kalinya. Selamat, itu namanya kaki anjing. Suyi mengabaikannya. Rekan Taois, bagaimana perasaanmu? Tianhouzi tidak bisa menahan rasa penasarannya. Suyi langsung menjelaskan secara singkat beberapa misteri dari Myriad Realms Tree. Tianhouzi tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh, benar saja, rumor itu benar,
siapapun yang bisa mendapatkan Myriad Realms Tree, siapa yang dapat mengontrol kunci rahasia untuk memasuki dan meninggalkan surga dan alam segudang, sama seperti Tuan yang mengendalikan tatanan alam. Ayo. Dia melirik Tian Shouzi dan Zuyu Dapengber, lalu kembali ke jalan semula. Pertempuran sengit sebelumnya membuatnya terluka parah dan menghabiskan banyak tenaga. Dia berencana untuk meninggalkan tempat ini, mencari tempat yang aman, dan menyelam dengan baik. Tuan Su, saya. Tian Xuan menyusul dan menatap Su Yi dengan penuh semangat. Su Yi berkata dengan santai, ketika Taoisme saya dipulihkan, saya akan menyegel kekuatan makna mendalam dari Xuan Su dan memberikannya kepada Anda. Apakah Anda dapat memahaminya? Itu tergantung pada Anda. Pemahaman. Makna mendalam dari Xuan Su sangat istimewa, penuh dengan suasana tabu. Bahkan bagi Su Yi sendiri, sangat sulit dan sulit untuk memahami makna mendalam dari jalan ini. Yang paling penting adalah kekuatan Dao hanya dapat dipahami oleh diri sendiri, tidak siapapun yang mendapatkan kekuatan Dao dapat benar-benar menguasainya. Tes ini bukan hanya pemahaman, tetapi juga kognisi esensi Dao. Namun, pencarian seumur hidup Tian Shouzi adalah untuk menyimpulkan cara ramalan, yang terkait dengan numerologi. Seharusnya tidak sulit untuk memahami beberapa rahasia makna mendalam dari Xuan Su. Makna mendalam dari Xuan Su, luar biasa. Xuan Ze, misterius dan misterius, pintu menuju semua misteri. Keruntuhan, lembah Tao, tanah tak berujung, akar misterius. Tian Shouzi bersemangat dan berseru, kata Xuan Su sepenuhnya mengartikan misteri takdir dan perubahan numerologi. Zuyu Dapengber. Sudut menyanjung ini terlalu rumit, bukan? Rekan Taois, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, jadi saya tidak perlu mengatakan apa-apa tentang rasa terima kasih saya. Mulai sekarang, kehidupan lama saya akan jadi milikmu. Tian Shouzi menamparkan payudaranya yang kurus dengan keras. Su Yi tertawa, apa yang saya ingin hidup Anda lakukan. Nah, jika saya dapat membantu Anda kali ini, Anda dapat mengundang saya untuk minum sebotol anggur di masa depan. Bisa. Tian Shouzi kaget, dan tiba-tiba terdiam. Zuyu Dapengniao tidak bisa menahan desahan dalam hatinya, lihat, apa itu gaya, apa yang berani, dan itu seperti Tuan Yongye. Sampai dia meninggalkan Devil May Cry Sky Moat, Tian Xunzi berkata, terima kasih. Kata-kata diucapkan olehnya dengan nada serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, tidak ada kata lain. Su Yi menepuk bahu Tian Shouzi dan tidak mengatakan apa-apa. Sementara, Gunung Buzu, pegunungan yang diselimuti kabut gelap. Hun Tian Dijun tersandung dan duduk di sini, batuk darah, seluruh tubuhnya gemetar, kulitnya turun inci demi inci, dan tulang-tulang yang terbuka dikelilingi oleh untaian aura aneh dari bencana. Sepertinya hantu. Malam Raja. Mata Kaisar Hun Tian memerah, dan alisnya penuh kebencian. Pada pertarungan sebelumnya, dia terlihat kuat, namun nyatanya situasinya juga tak tertahankan. Yang kedua berkaitan dengan kekuatan para dewa. Terutama setelah Su Yi melakukan pedang terakhir, untuk menghindari pembunuhan pedang ini, Kaisar Huan Tian dengan putus asa mendesak Dao Xing, yang menyebabkan kekuatan para dewa. Bahkan jika dia menyelamatkan satu nyawa pada saat ini, ledakan malapetaka ilahi akan secara serius mengikis asal Dao-nya. Bagaimana dia tidak membencinya? Tidak enak. Tiba-tiba, Kaisar Huan Tian mengubah wajahnya, dan menemukan bahwa dengan metodenya saat ini, dia tidak dapat lagi menekan kekuatan bencana yang mengamuk di tubuhnya. Jika terus begini, Taoismenya yang sudah rusak parah pasti akan jatuh dari Taijing. Bahkan, itu akan membahayakan nyawanya. Kaisar Hun Tian tidak akan lupa bahwa di zaman keabadian, banyak kaisar menderita bencana ilahi dan berakhir dalam bencana 5 penurunan surga dan manusia, benar-benar berubah Tuhan sudah mati. Sialan, ini langkah terakhir. Hun Tian Dijun sangat marah dan ingin menjadi gila. Sebelumnya, jika Su Yi tidak muncul, dia akan dapat memimpin putra Tuhan dan sepenuhnya membasmi kejahatan dari tubuhnya. Tapi langkah ini singkat, dan semua usahanya akan hancur. Kaisar Hun Tian terengah-engah, berusaha menenangkan diri. Yang terpenting selamatkan hidupmu dan berlatihlah. Hun Tian Dijun mengeluarkan plakat giok hitam dari jubah lengannya. Ini adalah harta rahasia, hanya dengan menghancurkannya,
dia akan dapat memperoleh perlindungan para dewa dan menyelesaikan bencana di tubuhnya. Tapi harga hidup ini akan direduksi menjadi hamba para dewa. Pada saat ini, Kaisar Huntian terluka parah dan membahayakan fondasi Dao. Dia tahu betul bahwa selama dia mau berkompromi dan menundukkan kepalanya, dia akan segera diselamatkan. Mungkin berakhir. Dia mengambil kembali batu giok itu. Sebagai seorang kaisar yang pernah berdiri di puncak Taijing, bagaimana dia bisa rela menjadi anjing bagi para dewa? Untungnya, kali ini, saya memperoleh metode rahasia dari penguasa semua roh. Meskipun tidak dapat membasmi kejahatan, itu dapat menekan hal aneh semacam ini. Dalam waktu singkat, kesengsaraan ilahi. Mata Kaisar Huntian berkilat, begitu saya bisa menekan cedera, saya akan pergi ke Laut Cina Timur untuk berjalan-jalan. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan tangan orang tua untuk membunuh reinkarnasi Wang Ye. Memikirkan hal ini, Kaisar Huntian mengertakkan gigi dengan kebencian. Wang Ye, tunggu aku, tidak sedikit orang di dunia ini yang membencimu sampai ke tulang. Di malam yang sama, Wenzhou, salah satu dari 49 benua di negeri Dongeng. Negeri yang liar. Wosh wosh. Seberkas cahaya melesat melintasi langit malam, merobek malam. Itu adalah pembudidaya pedang dari ratusan raja abadi. Pria itu terluka parah dan tidak bisa melarikan diri terlalu jauh. Kirim seseorang untuk mencari gunung ini, dan yang lain akan melanjutkan dengan saya. Selama percakapan, beberapa pembudidaya pedang sudah pergi. Sebagian pendekar pedang tetap tinggal untuk mencari di pegunungan. Tidak. Disurvei tidak menemukan petunjuk apapun. Kemudian mundur. Sampai sekian lama, setelah hampir menggali 3 kaki ke dalam tanah dan tidak menemukan petunjuk, kelompok pembudidaya pedang segera pergi dan hanyut. 1/4 jam kemudian, kelompok pembudidaya pedang itu diam-diam kembali dan membunuh seekor karabin. Tapi kali ini, mereka juga tidak mendapatkan apa-apa, dan pada akhirnya harus pergi lagi. Waktu terus berjalan. Malam memudar, langit cerah, dan siang datang. Tiba-tiba, seekor ikan besar gemuk melompati air dan mendarat di pantai berbatu di tepi pantai. Perut ikan besar itu terbelah, dan sesosok meringkuk menjadi bola tersapu keluar darinya. Kemudian terdengar suara gesekan tulang, dan sosok itu tiba-tiba bertambah tinggi, berubah menjadi seorang pria tinggi kurus berbaju hitam. Pria berbaju hitam itu memiliki tulang yang tebal, tetapi sosoknya sangat kurus, dan alisnya penuh dengan perubahan. Dia jelas terluka parah, wajahnya pucat dan transparan, dan ada luka pedang yang belum sembuh di dadanya, menembus daging dan darah, dan menembus tubuhnya. Kembali menyentuh lukanya, pria berbaju hitam itu mengernyit kesakitan. Untungnya, untuk saat ini saya menghindari pengejaran ini, dan akhirnya memiliki kesempatan untuk memberikan balasan kepada Kaisar. Pria berbaju hitam itu menunjukkan senyum lega. Jika Sui ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa pria berbaju hitam itu adalah Qi Fufeng. Qi Fufeng dan Sui saling mengenal di tempat Gunung Bailu di Jingzhou naik, dan kemudian mereka diatur oleh Sui untuk melakukan sesuatu. Keduanya bertemu kembali saat berada di Bailuzu. Setelah itu, Qi Fufeng mengikuti instruksi Sui dan pergi untuk menyelidiki kebenaran kematian klan Bierling. Dan sekarang, dia telah menemukan petunjuk yang berharga. Hah! Tiba-tiba, di bawah langit yang jauh, terdengar ledakan suara. Lagi. Wajah Qi Fufeng tiba-tiba berubah, dia berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, jimat rahasia muncul di telapak tangannya. The Secret Jimat adalah hadiah dari Sui, hancurkan saja untuk berhubungan dengan Sui. Jika benar-benar mencapai titik di mana gunung dan sungai habis, Qi Fufeng tidak akan ragu untuk menghancurkan jimat rahasia. Gunung Buzu. Tanah murni Yao Guang. Di gua kuno kelas 1, Sui sedang bermeditasi. Kali ini, pembunuhan All Souls Religion telah menghasilkan sejumlah besar rampasan. Namun, sebagian besar rampasan tidak lagi ada di mata Sui. Alasannya juga sangat tidak berdaya. Setelah melangkah ke alam suci, eliksir dan harta karun tingkat raja peri biasa tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan kultivasinya. Untungnya, Wan Lingjiao memiliki latar belakang keluarga yang solid,
dan ada banyak jenis harta tingkat Raja Peri, yang kini telah jatuh ke tangan Su Yi. Adapun rampasan lainnya, Su Yi tidak menyia-nyiakannya, mereka menyimpannya dan berencana untuk menggunakannya ketika membangun kembali Akademi Yongye di masa depan. Selain itu, Yao Guang, Tiansu, dan Tianxuan, tiga pasukan tanah murni mengirimkan hadiah yang murah hati. Mereka adalah harta karun tertinggi di sekte masing-masing. Su Yi tidak menolak. Kali ini, dia sendirian menghancurkan agama 10.000 roh, yang setara dengan membantu ketiga pasukan tanah murni ini memberantas masalah serius orang kepercayaan mereka dan menyelesaikan masalah bencana-bencana. Masuk akal untuk mengeluarkan beberapa harta untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya. Su Yi berkonsentrasi pada kultivasinya, tetapi yang paling sibuk adalah Tungku Tianmen. Harta rampasan itu ditumpuk menjadi bukit-bukit dengan berbagai bentuk, yang semuanya perlu dimurnikan oleh tungku pengubah surga, atau dimurnikan menjadi pil obat, atau dimurnikan menjadi ilahi bahan. Terlalu sibuk. Bahkan, Yao Guang Purelen juga sangat sibuk. Sibuk mengirim ahli untuk memburu sisa-sisa Sekte Wanling dan merebut wilayah yang ditinggalkan Sekte Wanling. Ketika seekor paus jatuh, semua hal lahir. Sekte semua jiwa dihancurkan, dan wilayah yang dikuasainya juga menjadi sesuatu tanpa pemilik, dan bersama-sama dibagi oleh tiga pasukan darat murni. 2 hari kemudian, Su Yi terbangun dari meditasi. Luka di tubuhnya telah sembuh total, dan kultivasinya semakin meningkat. Selain itu, dengan bantuan bibit Myriad Realm Tree, hukum sucinya juga semakin disempurnakan, dan bisa disebut memasuki rumah. Kultivasi di tingkat suci lebih pada memahami Dao dan memadatkan hukum Dao abadi. Dalam waktu singkat, basis kultivasi takut bahwa akan sulit untuk membuat terobosan. Su Yi diam-diam berkata, dan di tanah suci, meskipun kultivasi juga sangat penting, persaingannya lebih, itu adalah hukum ringkas tanah suci. Hanya semakin kuat hukum alam suci yang telah dipahami dan dipadatkan, kultivasi dapat ditingkatkan dan diubah sesuai dengan itu. Di alam abadi, sebagian besar karakter abadi mengalami kesulitan menerobos dari tingkat raja abadi sepanjang hidup mereka, alasannya adalah bahwa hukum suci yang diringkas tidak baik. Kultivasi dan fondasi Dao dapat ditingkatkan dengan kultivasi yang rajin dan latihan keras, atau dengan menelan obat mujarab. Tapi, ketika memadatkan hukum tanah suci, ini tidak berguna. Dalam analisis terakhir, memadatkan hukum alam suci adalah pemahaman dan kontrol Dao, dan ujiannya adalah pemahaman, ketekunan, dan waktu penggilingan air. Jika Anda tidak dapat menguasai hukum alam suci dengan kualitas kelas 1, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membuktikan Tao dan menjadi raja abadi di masa depan. Tapi ini tidak bisa membantu Su Yi. Dia telah memahami rahasia, semua Dao kembali ke satu, dan mengintegrasikan Dao ke dalam ilmu pedangnya sendiri. Kekuatan Dao jelas merupakan satu-satunya di langit. Semua ini juga membuat hukum suci yang diringkas oleh Su Yi menjadi sangat menakutkan. Tiba-tiba, Su Yi sedikit mengernyit dan mengeluarkan jimat rahasia dari lengan bajunya. Jimatnya bergetar dan auranya berkedip. Ketika indera surgawi Su Yi menembus ke dalamnya, wajahnya tiba-tiba tenggelam. Ada garis di simbol rahasia bawahanku Qi Fu Feng terperangkap di kota Wenzhou Huang Yunxian. Dia menderita. Disinilah penulisan berakhir dengan tiba-tiba. Tidak diragukan lagi, Qi Fu Feng menghadapi situasi yang sangat berbahaya dan buru-buru menghancurkan jimat rahasia yang dia berikan padanya. Dan Qi Fu Feng bahkan tidak punya waktu untuk menulis kalimat lengkap di jimat rahasia, orang bisa membayangkan betapa mendadaknya apa yang terjadi padanya. Mungkinkah dia memprovokasi pembunuhan karena menanyakan alasan penghancuran ras spiritual Bier? Su Yi mengerutkan kening. Awalnya, dia berencana untuk menyelam di tanah suci Yao Guang, tetapi sekarang dia harus mengubah rencananya. Tanpa ragu, dia berdiri dan berjalan keluar dari gua ini. Di aula, Tian Huazi sedang berbicara dengan Kong Ye Immortal King dan Ying Xiu. The Great Peng Bird juga ada. Ketika Su Yi tiba, semua orang bergegas menyambutnya. Su Yi tidak berbicara omong kosong, dan berkata langsung, burung pencuri, bawa aku ke Wenzhou untuk jalan-jalan. Zuyu Dapeng Bird setuju tanpa ragu-ragu. Itu tidak bertanya mengapa,
selama itu bisa melakukan sesuatu untuk Tuan Yongye, itu sudah sangat bersemangat dan menantikannya. Rekan Taois, mungkinkah sesuatu yang penting telah terjadi? Tian operator mau tidak mau berkata. Ini bukan masalah besar, aku bisa menanganinya sendiri. Su Yi berbalik dan berjalan keluar aula. Zuyu datang dengan cepat mengikuti. Segera, dengan teriakan yang keras dan jelas, sosok burung Zuyu datang berubah menjadi berukuran 1000 kaki, membawa Su Yi pergi. Menghilang dalam sekejap mata. Kali ini, saya tidak tahu siapa yang tidak beruntung. Operator Tian bergumam. Dia bisa melihat Su Yi dalam suasana hati yang buruk. Seseorang ditakdirkan untuk memiliki nasib buruk. Aku tidak tahu kapan aku bisa melihatmu lagi bersama Kaisar. Ying Xiu sedikit kecewa. Awalnya, dia ingin bertanya kepada Lord Dijun beberapa pertanyaan tentang kultivasi, tetapi sekarang sepertinya dia ditakdirkan untuk tidak memiliki kesempatan. Kita pasti akan bertemu lagi. Immortal King Kong Ye berkata dengan hangat. Setelah mengatakan itu, dia juga tahu di dalam hatinya bahwa karakter seperti Kaisar Yongye seperti naga yang melihat awal tetapi tidak melihat akhir. Sulit untuk melihat satu sama lain lagi. Gadis kecil, jangan berpikir membabi buta, leluhurmu dan teman-temannya, di depannya, kamu adalah junior yang sangat kecil. Operator Tian melirik Ying Xiu. Ying Xiu tinggal sebentar, wajahnya yang cantik memerah, dan berkata, saya melihat Kaisar sebagai seorang senior, mengapa dia mungkin memiliki pikiran lain? Dia bergumam pada dirinya sendiri, belum lagi Lord Emperor telah bereinkarnasi dan dibangun kembali, dan sekarang dia jelas-jelas masih muda. Tembak. Di bawah langit, burung Zuyu datang seperti kilat yang cepat, menggerakkan langit, dan kecepatannya menakutkan. Su Yi duduk bersila di punggung burung Zuyu datang, memegang kendi, tenang dan santai. Dia hanya berspekulasi bahwa Qi Fufeng menghadapi situasi mendadak di kota Wenzhou Huang Yunxian, selain itu, tidak ada petunjuk lain. Dalam hal ini, yang harus Anda lakukan adalah tiba di kota Huang Yunxian sesegera mungkin dan memeriksa situasinya terlebih dahulu. Justru karena itulah Su Yi akan membiarkan burung Zuyu datang sebagai tunggangannya. Meski burung pencuri ini agak sial dan menyanjung, tetap saja Raja Peri di tahap selanjutnya dari negeri ajaib. Dalam hal kecepatan, dia memiliki bakat bawaan untuk mengejutkan dunia. Dengan kecepatannya, tanpa henti, Anda dapat mencapai Wenzhou dalam waktu kurang dari sehari. Wenzhou adalah situs Wanjian Xianzong. Su Yi tiba-tiba teringat sesuatu. Dalam pengejaran besar-besaran beberapa waktu lalu, Wanjian Xianzong mengirim 3 Raja Abadi untuk berpartisipasi. Su Yi masih tidak mengerti mengapa Wanjian Xianzong melakukan ini. Lagi pula, dia tidak pernah memprovokasi satu sama lain dalam hidup ini. Bahkan di kehidupan sebelumnya, dia memiliki hubungan yang baik dengan Wanjian Xianzong, dan pendiri sekte adalah hidup dan mati Wang Ye. Tablet pedang, Lian Wanjian Xianzong yang terkenal disumbangkan oleh Wang Ye. Namun, meskipun dia tidak bisa menebak alasannya, Su Yi masih ingat dengan jelas bahwa ketika dia membunuh Raja Abadi bernama Tao Qian dari Wanjian Xianzong, pihak lain sekali kata-kata berkata, jika Anda benar-benar reinkarnasi Kaisar Yongye, saya menyarankan Anda untuk tidak pergi ke Wanjian Xianzong di masa depan, jika tidak, Anda pasti akan mati. Tao Qian bahkan menggunakan kematian untuk membuktikan bahwa kata-katanya tidak mengkhawatirkan. Saat itu, Su Yi berspekulasi bahwa Wanjian Xianzong mungkin sudah menebak identitasnya sebelum ikut serta dalam pengejaran ini. Dari sini, dapat disimpulkan lebih jauh bahwa ada masalah besar di Wanjian Xianzong. Lagi pula, siapa yang tidak tahu asal-usul kehidupan sebelumnya dan Wanjian Xianzong? Jika kamu berhasil menyelamatkan Qi Fufeng kali ini, kamu akan pergi ke Wanjian Xianzong untuk berjalan-jalan. Su Yi membuat keputusan. Ini bukan untuk balas dendam, dia hanya ingin mencari tahu kebenarannya. 1 hari kemudian, di wilayah Wenzhou, di hutan belantara ratusan mil jauhnya dari kota Huang Yunxian. Malam. Langit tertutup awan tebal, udara redup, dan samar-samar akan turun hujan. Oke, ini dia. Su Yi membuka mulutnya. Tiba-tiba, burung Zuyu datang mengepakkan sayapnya, menukik ke bawah, dan mendarat di hutan belantara. Su Yi turun ke tanah.
Terima kasih. Suyi berkata tanpa sadar. Sosok burung Zuyu Dapeng menjelma setinggi 1 kaki. Tapi dengan senyum yang menyanjung dikatakannya mampu melayani Tuan Yongye sudah merupakan berkah besar bagiku. Apa kerja keras ini? Suyi mengeluarkan obat mujarab tingkat Raja Abadi yang disempurnakan dalam tungku peningkat langit, melemparkannya ke Zuyu Dapengber, dan berkata, kamu tinggal tunggu di sini, atau ikut denganku ke kota. Burung Zuyu Dapeng menelan obat mujarab dengan mulut terbuka, dan berkata dengan nada serius, kemanapun orang dewasa pergi, anak-anak akan pergi kemanapun mereka pergi. Segera, mereka berdua berjalan menuju kota Huang Yunxian di kejauhan. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.